Baiklah, kau punya rencana lain, kata si madam. Selama kau mempercayaiku, aku akan menggantikan mereka menjadi partner yang lebih baik. Kalau tidak perlu lagi, maka aku akan pergi dari sini. Tunggu sebentar, Wang Bin. Sister, kupikir aku sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Apalagi yang kau mau? Sambil panik, Wang Bin berkata. Kau salah paham, aku cuma ingin berpikir lama tidak menemui orang tua itu. Jadi kupikir, oh, kau mau tahu keadaan tentang guruku. Sementara itu di luar, si ayah anak Li berkata, sialan, apa kau bisa diam sedikit? Kau bikin pusing saja, bangsat. Dasar anak bangsat. Orang tua, apa kau tidak mengerti? Apa kau sudah gila? 30% saham pada wanita itu. Lo yang bangsat, anjing. Kau masih terlalu muda untuk bergabung dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut kalau Wang Bin akan memainkan trik pada kita. Masalahnya kerjasama 30% itu terlalu berlebihan, payah. Bagaimana kalau Wang Bin kau singkirkan? Bukannya kita masih harus menghadapi wanita itu? Wanita, dia mencoba membeli saham dari kita setelah go publik. Jelas-jelas itu adalah tipuan. Keberuntungan sebelum mengambil inisiatif untuk meledakan skandal perusahaan kita, pinjamkan kepada kita, tapi dia juga akan kehilangan banyak. Aku sudah menghubungkan geng internasional di belakangnya, dan saat dia kehilangan uangnya, kita bisa menggantikan dia di bank bawah tanah. Kenapa aku pikir rencana itu akan gagal? Kau benar-benar bergantung padamu, orang tua. Rencanamu selalu kejam, akurat, dan indah. Kau benar-benar hebat. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan Wang Bin keluar dari ruangan. Madam Ling tidak mempermalukan bukan Wang Bin? Tidak, kami cuma berbincang dengan bagus. Dia juga memberi kontaknya dengan mengatakan aku mengundang mereka untuk makan malam 2 hari lagi. Oh ya, bagaimana biasa? Si Bos Lee dengan heran. Punya sesuatu dengan wanita itu? Apa yang kalian bicarakan sampai selama ini, pangeran? Kami membicarakan semuanya, tapi kebanyakan kami membicarakan tentang sahamnya. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka kecewa dan berharap kalau aku sudah cincang-cincang oleh si madam. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk tidak terlibat lagi. Dia tidak mau bagian apapun. Ku tebak mereka tidak akan pernah berpikir kalau Madam Ling adalah senior sisterku. Ini menjadi semakin menyenangkan, kata Wang Bin. Apa yang kudengar benar, nak? Madam Ling tidak akan menjadi pemegang saham lagi, kata si kakek. Apa yang terjadi? Apa dia melihat perusahaanmu? Atau Wang Bin menipunya, kata si Bos Lee. Setelah meninggalkan kota, si Wang Bin pun pergi ke suatu tempat. Rupanya tempat itu adalah tempat si guru. Dia pun berkata, hei, hampir lupa 7 hari dunia Yuborn ini adalah 1 hari duniaku. Untuk berlanjut, guru, aku membawa sesuatu untukmu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Selama percakapan kecil, aku belajar kalau guru mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki tertua meninggal saat melindungi orang yang penting, dan anak kedua hilang saat menjalankan misi meninggal dan dia mati. Anak laki-laki ketiga juga dikirim ke luar negeri untuk menjalankan misi rahasia, jadi dia tinggal sendiri. Ternyata keluarga guru memiliki banyak kontribusi bagi negara. Aku sangat bangga menjadi muridmu. Bukankah kau bilang punya 1 anak perempuan? Maka seharusnya aku memiliki 1 senior sister. Kenapa dia tidak membahas dia? Lalu tiba-tiba saja si guru berhenti makan dan bilang, aku kenyang. Hei, apa aku mengatakan yang salah, Master? Aku minta maaf. Aku sudah lama tidak mendengar dia. Jadi lain kali tidak usah membahas dia, kata si guru. Setelah makan, pergilah ke ruang latihan, kata guru. Oke, baik, mengerti, Master. Wang Bin pun merenung. Keadaan Master pasti jauh dari terpisah anaknya. Dia pasti sangat sedih. Apa ini kisah orang tua yang keras kepala dan putrinya? Dia pun sambil membayangkan, aku tidak mau punya putri seperti kamu, dasar gangster, pergi. Sementara itu, teman-teman Wang Bin yang sedang rapat, dia membicarakan Aki yang mengadakan pertemuan beberapa hacker kelas atas melalui banyak sumber mengumpulkan bukti kejahatan Li Hao dan anaknya. Material gelap memastikan menyebabkan pasar saham rusak. Xing Ping dan Hong Fei adalah yang bertanggung jawab untuk melindungi gedung hiburan. Lihat, aku bisa melihat kesulitan di dalamnya. Jadi aku punya kesempatan untuk bertemu dengan model, kata Xing Ping. Bos, mobilmu sudah siap. Sementara itu yang lainnya, dan ini waktunya aku kembali ke dunia kiamat. 2 hari sudah berlalu, 14 hari sudah berlalu. Di dunia kiamat kan, adik. Tingkatkan sistem sebelum kita kembali. Oke, aku akan mengupgrade sistem untukmu, kata si sistem. Selamat kepada pemain menghabiskan 100.000 koin emas. Sistem telah berhasil di-upgrade. Ruang sistem ditingkatkan sampai 300 meter persegi.
Fungsi sistem pertukaran terbuka. Wang Bin pun mendapat kendaraan acak dengan 1000 emas, pakaian pelindung suci. Lalu parfum tidak terlihat. Setelah memakai ini, Anda tidak akan terlihat. Buah terlarang mengizinkan pemakannya akan mendapatkan kekuatan dari atribut-atribut seperti pemain. Apa gunanya fitur-fitur ini? Sistem penukaran ini mengizinkan pemain untuk menukar emas sebagai item untuk mata uang yang pemain butuhkan, dan uang bisa langsung ditukar menjadi emas. Ini sangat hebat, jadi aku tidak perlu menemukan tempat untuk menukar dan menjualnya lagi. Kendaraan acak ini cukup menjebak. Sepeda juga kendaraan. Jangan-jangan ketika aku menekannya aku bakal dapat sepeda, atau malah lebih buruk, skateboard, sepatu roda. Pakaian atribut suci ini sepertinya tidak terlihat dalam game. Kau bisa memberikan ini kepada siapapun. Lalu untuk parfum ini aku bisa menemukannya untuk waktu yang lama. Lalu beli satu untuk Yue dan yang lainnya. Mereka dapat sekuat aku. Paling kau menipu kan, kata si Wang Bin sambil berteriak pada sistem. Kau cuma akan merekomendasikan ini untuk membeli item yang mahal. Sekarang kita masih punya 50.000 emas, cukup untuk membeli 5. Kalau Miao dan Yue bisa menjadi kuat sepertiku, maka mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi apa buah ini punya efek samping? Tidak ada, kata sistem. Baiklah kalau begitu, ayo beli 2. Sistem selamat kepada pemain karena membeli buah seharga 30.000 koin emas. Lalu Wang Bin pun kembali ke dunia kiamat. 2 hari setelah kembali, 14 hari telah berlalu di dunia kiamat tanpa Wang Bin. Lalu Wang Bin pun berteriak, halo semuanya, I'm home. Rupanya kau sudah pulang, kami sedang makan, jadi silahkan ambil sumpit sendiri, kata Miao. Kupikir mereka sangat merindukanku, tapi sepertinya mereka biasa saja. Sambil bercerita, mereka tahu ada gerombolan zombie di luar. Komandan militer dan Zhou juga dapat datang ke tempat berkumpul. Komandan militer dianugerahi medali kehormatan karena bertarung dengan berani. Sementara itu, Kapten Zhou juga dipromosikan menjadi resimen. Sejak hari terakhir aku berhubungan dengannya, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapinya. Aku benar-benar malu menghadapi Kapten Zhou. Dia pun berkata, Miao, apa Zhao Qiang bertanya sesuatu tentangku saat aku pergi, kata Wang Bin. Tidak, dia cuma datang untuk mengunjungi kami. Ada apa? Apa ada hal penting? Tidak, aku cuma takut dia punya urusan denganku, kata Wang Bin. Kau aneh kakak Wang, kau langsung menyebut nama Kapten Zhao dengan nama lengkapnya. Jangan-jangan kau dan dia? Ya, tidak ada apa-apa, kata Wang Bin. Tapi Aseng dari tim pembersih mencarimu saat pergi. Aseng, apa dia kembali ke tim pembersih lagi? Ya, atasan perusahaannya mengirim dia untuk menemuimu. Dia mengatakan kalau mereka mendeteksi zombie dengan jumlah besar mengarah ke tempat berkumpul di Fuzhou. Apa kau akan pergi lagi, kakak Wang, kata Yue. Kalau mereka cuma sekelompok ini, maka akan bagus. Kemampuanku perlu ditingkatkan dengan membantai Walker. Kalau kau memang perlu hal itu, maka cepat temukan mereka. Sebelum aku pergi mencari mereka, aku mau menunjukkan sesuatu pada kalian, kata Wang Bin. Aku beli ini dengan harga yang mahal loh. Wang Bin pun mengeluarkan apelnya. Bukankah itu cuma apel biasa? Apa yang bagus dari apel itu? Jangan remehkan apel ini. Selama kalian memakan ini, kalian bisa menggunakan sistem atribut sepertiku. Paling kau cuma ngomong kosong kan, kata Yue. Kata Miao. Sementara itu Yue yang percaya aku. Apa? Kalau aku mau makannya, aku bisa menjadi raksasa sepertimu? Benar, aku juga bisa memberi kalian buku skill, jadi kalian akan pelajari bela diri yang kuat. Apa? Ada sihir semacam itu? Aku mau mencobanya, kata Miao. Lalu tanpa ragu-ragu, Yue memakan apel itu. Cakrak, krak, krak. Bagaimana rasanya? Lalu Yue yang kaget, dia pun menjatuhkan apelnya. Tiba-tiba aku merasa dingin. Aku merasa sangat panas. Sementara itu Miao merasa panas dan Yue merasa dingin. Aku ingin melompat ke kolam renang. Aku merasa aneh. Sebenarnya aku bahas sesuatu di atas kepala kalian. Ada apa? Rupanya ada simbol di atas mereka berdua. Simbol yang seperti bintang. Pemain kedua istri memiliki peta atribut sekarang. Lalu Yue pun memiliki atribut power 65, agility 75. Ya begitulah. Ya karena mereka menunggumu di akhir sampai atribut mereka akan lebih tinggi darimu. Sementara itu petugas mau power 60 dan agility 73. Hebat.
Aku bisa jadi kalian bisa mengalahkanku dengan cepat jika kalian berlatih. Aku tidak merasakan kekuatan apapun, Sister Meow. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak merasakan apapun. Batasan item ini adalah kalian tidak perlu melihat atribut kalian sendiri ataupun melihat item sendiri. Baiklah, aku akan membeli buku pelatihan untuk kalian. Pertama, aku akan membeli buku secara acak. Kalian bisa meningkatkannya langsung. Lalu tiba-tiba saja mereka pun diberi buku dan kemampuan mereka pun meningkat menjadi power. Mata efek super kali ini hitam dan selalu pink. Baguslah, kupikir ini adalah efek yang tidak terlalu berguna, tapi rupanya ini lumayan berguna. Tunggu, bukannya ini keren disebut penglihatan super? Haha, pada ruang kapan akan kita coba skill ini, kata Yue. Aseng mengatakan ada sekelompok zombie di sekitar tempat berkumpul kan. Kalau begitu ayo kita pergi basmi para Walker itu. Sementara itu di ruang penelitian, Dr. Zhu, seberapa jauh kelompok zombie itu untuk mencapai tempat berkumpul? Menurut informasi terakhir kali kami melihatnya sekitar 60 kilo dari sini, kata mereka. Menurut pengamatan kami sebelumnya, mereka coba berjalan 10 kilo per jam. Kami yakin mereka akan masuk ke sini dalam 4 jam. Sekelompok zombie kali ini sangat ganas, dan yang sebelumnya kita tidak boleh menganggapnya enteng. Kami sudah mengembangkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku takut serangan ini tidak akan mudah bagi kita. Baiklah, tentara kami tidak akan takut. Siapkan tentara, kita serbu mereka. Kalau mereka ingin mendekat ke sini, mereka harus melewati tempat yang berbahaya dan tentara kami sudah menyerbu ke sana. Tunggu saja, aku akan membawa sampel Raja Mayat, kata si dokter. Terlihat Raja Mayat dan para zombie sedang menuju ke tempat pengungsian. Tapi di sana ada Yue dan Miao sedang menggunakan bazooka, sementara Wang Bin duduk di belakang mereka. Tidak usah pikirkan cara apa, kalian bisa menggunakan amunisi sebanyak apapun yang kalian mau, kata Wang Bin. Gunakan amunisi di sini. Baiklah, kami tidak akan ragu, kata Miao. Lalu Miao pun menembakkan bazookanya. Bazooka. Duar. Yue pun menembakkan deredetnya. Gatling, deredet. Kalian harus membunuh para walker itu untuk mendapat experience point. Yue, kita harus bekerja lebih keras. Kita tidak boleh mengecewakan Wang Bin. Baiklah Sister Meow, biar kutunjukkan betapa hebatnya kita. Namun tiba-tiba saja ada zombie yang melemparkan batu ke arah Yue. Yue yang tidak siap. Kenapa? Namun Wang Bin di sana siap. Rasakan ini, Fajar Palm. Itu benar tubuhnya lebih besar dari rata-rata walker. Kurasa dari penampilannya, dia adalah Raja Mayat. Lalu dia pun mengaum.
Nyingkirlah, makanan ini milikku. Rupanya zombie itu bisa bicara. Yang lainnya hanya bisa duduk dan takut sambil membungkuk menghormati si raja zombie. Miau miau, Yue, sepertinya dia tidak akan memperhatikan kita. Rupanya pertarungan Wang Bin diawasi oleh si dokter. Terima kasih Wang Bin. Kau akan membawa raja mayat itu untukku kan? Kelihatannya dia tidak terlalu kuat, tapi kalian harus masih waspada. Mungkin dia menyembunyikan kekuatannya, kata Wang Bin. Jangan cemas pada doang, aku akan bekerja sama dengan Sister Miao. Yue, biar aku yang maju pertama. Kau temukan waktu yang tepat untuk memberinya efek yang fatal. Baiklah, bukan masalah. Lalu mereka pun berdua pergi. Syah. Hei, ingat untuk menyisakan seluruh tubuhnya untukku. Aku harus membawa mereka ke tempat si dokter. Lalu pertarungan pun di-skip. Entah jurus apa yang mereka punya ya. Jadi tiba-tiba di-skip aja. Ada prajurit yang datang. Ada sesuatu yang terjadi di depan, Kapten. Oh my god, Dr. Su, pelacak kita sudah mengalahkan kelompok zombie. Apa maksudnya? Sebuah kelompok zombie sebelumnya terdeteksi 30 menit yang lalu. Ada kelompok zombie yang sangat besar di sini. Apa sinyal kita dia bisa menangkap kecepatan zombie itu? Tidak mungkin sistem pelacak ini dibuat oleh bos. Tidak akan ada kesalahan. Tidak masalah, orang-orangku pasti mencapai lembah itu dan membasmi para zombie itu. Ketua, komandan bilang orang-orang itu sudah mencapai lembah, tapi menurut kesaksian mereka, para zombie sudah dibasmi. Apa ada hal seperti itu? Apa kalian menemukan raja mayat? Apa Wang Bin sudah kembali? Kata Kapten Xiao yang bingung. Tidak mudah membawa tubuh pria besar ini, kata Wang Bin. Rupanya mayat si raja zombie dikasihkan kepada si dokter. Dengan bantuanmu penelitianku akan berjalan dengan mudah. Sama-sama, ini adalah tugasku untuk menyingkirkan kepala Walker. Ngomong-ngomong, aku cuma membawa pulang mayat. Aku tidak boleh berkata begitu. Kau mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi ini. Umat manusia akan berterima kasih padamu. Sebenarnya aku juga bisa membantumu, tapi kemampuanku sangat terbatas. Apa maksudmu? Baru-baru ini tim pembersih menemukan emas berharga dan lainnya di kota di dekat Fuzhou. Perhiasan dan emas dalam jumlah besar. Tapi kami kira sebuah pameran perhiasan di kota itu sebelumnya, karena perhiasan dan emas itu ditemukan dalam jumlah besar di pusat bank dan aula pameran di sana. Saat tim pembersih mengumpulkannya, mereka bertemu dengan raja mayat yang tidak diketahui seperti apa. Ini adalah video terakhir dari tim pembersih itu. Wang Bin pun menonton videonya. Cepat hubungi markas besar. Tidak bisa, kita sinyalnya terganggu. Pintu keluarnya ada di depan. Mereka mengejar kita. Terlihat kelompok kelelawar yang datang. Apa itu? Rupanya kelelawar menjadi zombie. Tembak. Hati-hati, jangan sampai melukai teman kita. Namun itu sudah terlambat. Kelelawar itu mencabik-cabik tubuh temannya. Sepertinya makhluk kecil itu bisa mengoyak manusia. Apa makhluk itu juga Walker? Kata Miao. Untuk sementara, aku belum tahu apa mereka. Kau lihatlah kelanjutan. Kami memperdekat makhluk itu dan sepertinya itu adalah kelelawar. Jangan khawatirkan yang lainnya. Ayo kita keluar dulu. Ini buruk. Mereka mengejar kita. Rupanya itu adalah kelelawar Dajjal bermata satu. Tuan, ulangi video yang barusan. Aku ingin melihat makhluk itu menyerang tim pembersih. Video ini ditemukan oleh anggota tim kami. Yang lainnya setelah sampai semua anggota itu hilang. Tidak ada petunjuk yang berguna tertinggal di sana karena tempatnya pun berbahaya. Maka evakuasi tidak bisa dilakukan. Tindakanmu benar-benar sudah benar, Kakak Wang. Apa kelelawar raksasa ini menyerang manusia di tempat berkumpul seperti laba-laba itu? Sulit memastikannya, tapi Ratu Laba-Laba menyerang perumahan karena ingin mendapatkan DNA aku. Jadi aku tidak tahu apa mereka punya tujuan yang sama, kata Wang Bin. Untuk mendapatkan DNA-mu, bagaimana caranya? Kenapa aku belum pernah mendengar ini sebelumnya? Ratu Laba-Laba ingin menjadi makhluk yang terkuat, jadi dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan DNA Wang Bin, kata si dokter sambil menyela.